itu kami coba urai. Pertama, Medan itu pernah mengabulkan 2 putusan restitusi, tambah 28 juta, ada 2 korban, 28 juta 941 150 terhadap korban yang lain, dan ini terlaksana, mampu terfasilitasi menurut beberapa responden yang kami lihat, karena ini respondennya kemarin itu ada hakim juga, ada jaksa juga, ada polisi. Sebetulnya kami agak bingung sebagai hakim gitu kan, karena hakim ini kan dalam tataran kami yang memutuskan. Selanjutnya itu kami memberikan layanan fasilitasi restitusi. Selanjutnya maksudnya dari fasilitasi restitusi ini maksudnya kami menyampaikan hasil perhitungan LPSK dari masing-masing korban ini diajukan ke aparat penegak hukum. Aparat hukum ini tidak mampu memaksa, karena ini kan bergantung dari pelaku tindak pidana itu sendiri kemampuannya, dan juga kami tidak mempunyai patuh hukum juga. Kasus-kasus perdagangan orang sering hanya kepada pelaku kurirnya atau orang yang merekrut yang dikenakan, tapi kepada pelaku usahanya atau orang-orang yang menjadikan bisnis ini itu nggak sampai ke sana. Kenapa? Karena para penegak hukumnya tidak mau. Dia hanya sampai sama orang di situ saja. Ketentuan pembayaran ganti rugi ini akhirnya memberikan keringanan hukuman kepada si pelaku, kira-kira seperti itu. Hanya di undang-undang TPKS yang memungkinkan seolah-olah penanganan untuk biaya pemulihan kerugian korban ini, baik itu berupa kompensasi atau restitusi, sama dengan undang-undang tipikor. Jadi di situ dimungkinkan oleh penuntut umum ataupun penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap harta si pelaku untuk nanti dibayarkan kepada korban kalau cukup. Nah, tadi seperti yang Ibu sampaikan juga, pertama tadi ada penelusuran aset. Ya, yang melakukan itu mulai dari penyelidikan dan penyidikannya. Nanti dicek asetnya apa-apa saja, bahkan mungkin harus berkoordinasi dengan kalau terkait aliran dana, ada dananya dari PPATK, dan bahkan jika perlu dengan mungkin harta kekayaannya dengan BPN juga bekerja sama terkait aset tanah barangkali yang bangunan dan yang lainnya. Jadi menurut masukan dari kami, dari pihak kepolisian, ya karena proses mulai dari penyidikannya, yaitu lebih pasnya di situ, di kepolisian. Kembali lagi tadi Bu, melihat situasi, misalkan di dalam situasi. Iya, misalkan masih dalam tahap penyidikan, penyidik bisa berkoordinasi dengan jaksa peneliti. Nah, jika itu sudah putusan, maka jaksa yang bisa melakukan hasil. Demikian. Dan saya rasa memang poinnya betul sekali Bu, nanti ke depan supaya ini hasil penelitiannya juga bermanfaat buat kita semuanya. Penemuannya itu pada proses hukum acara yang Cakra tadi bilang, bagaimana kita ini bisa menyita itu. Kira-kira apakah menurut Bapak Ibu bisa dilakukan sita apabila aset itu diyakini itu bersumber dari hasil tindak pidana perdagangan orang, misalnya seperti itu kira-kira? Dari faktor keluarga dari pelaku tindak pidana itu sendiri, yang mana bisa saja orang itu tidak mau memberitahu aset-aset dari pelakunya. Jadi ada pertanyaan, jika pelaku tidak mampu, dalam hal ini pelaku tidak mampu, ketika pelaku tidak mampu, setujukah restitusi itu menjadi tanggung jawab negara si korban? Akhirnya itu yang menjadi tanggung jawab negara, karena tidak semuanya lah dalam komposisi definisi restitusi itu diambil alih negara semuanya. Meninggalkan kampung halaman selalu masalah ekonomi yang paling penting, masalah ekonomi. Jadi modal usaha ternyata itu 19.
kemampuan dari misalnya Pemprov kurang, kira-kira seperti itu. Jadi IOM yang sering melakukan pemulangan, bahkan kasus Benzina pun IOM yang menjadi poin penting untuk memulangkan para korban. Jadi penting bagi negara dalam kebijakannya untuk ikut serta dalam politik ini, Bu. Politik bagaimana restitusi maupun kembali diberlakukan untuk kepentingan dua hal tadi. Satu restoratif, kedua reformatif tadi. Semestinya itu mulai dari proses di kepolisian itu sudah mulai dimasukkan berapa besaran restitusi tersebut. Nah, itu harus dibantu oleh si LPSK. Nah, itu juga akan dilihat apakah akibat dari bolak-baliknya, ya kan akan berurusan ini kan ke polisi, kemudian mengukur kemana berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk bisa pulang pergi gitu loh. Di sini di diskusi ini apakah restitusi ini seyogyanya dibayarkan sejak proses penyidikan dimulai gitu ya. Kemudian berapa persen itu yang setuju Bu? Mohon izin. 67%. Ya, 67%. Saya juga mohon izin dari kepolisian setuju dari awal sudah dibayarkan, tetapi itu akan dititip di panitera, Ibu. Mekanismenya mekanisme uang jaminan tahanan, uang jaminan penangguhan penahanan itu tersimpan dalam rekening kepaniteraan pengadilan. Jadi itu kalau mekanismenya semacam itu kan tidak bisa digunakan oleh si korban. Padahal yang dibutuhkannya justru itu digunakan untuk korban. Dimungkinkan untuk itu. Perma terbaru. Iya, memang di RJ ini kan kejaksaan punya sendiri, kepolisian punya sendiri, pengadilan, tapi perma itu karena ini peraturan Mahkamah Agung, jadi kalau kita tata urutan perundang-undangan mungkin lebih tinggi. Tapi kalau ini memang salah satu solusi yang dilakukan boleh saja, tapi dengan catatan ya, tidak menghentikan perkara tersebut sehingga perkara itu terhenti. Perkara tetap lanjut. Restitusi itu kan merupakan kewajiban. Bukan seperti tawar-menawar yang memang itu menguntungkan pelaku. Seharusnya lebih ditekankan lagi kalau bisa tanpa mediasi memang bisa dilaksanakan itu lebih baik kan begitu. Pelaku-pelaku ini begitu setelah mungkin masa penahanannya sudah mau berakhir, dia bisa dipekerjakan di tempat tersebut, dia digaji gitu loh. Gajinya itu yang nantinya bisa ya diberikan, dikumpul, dan itu bisa diberikan terhadap korban. Dia tidak menjalani pidana penjara tetapi dengan melakukan pidana kerja sosial misalnya. Nah, dengan melihat itu hak hakim. Hak hakim, makanya memang yang perlu banyak ditanyakan juga ke hakimnya memandang itu kan begitu. Itu satu. Yang kedua, esensi pidana kerja sosial itu adalah sebagai alternatif untuk short prison system. Kira-kira yang paling tepat siapa yang bertanggung jawab untuk penempatannya ini dan kemudian kontrol, mungkin seperti itu. Ada ide nggak Pak kira-kira? Kalau kita konvensional ya itu eksekutornya jaksa. Iya, itu udah kewajibannya bapak-bapak yang berseragam itu. Ya, yang masih muda-muda ini ya eksekutor beliau ini. Dialah harus mengawasi putusan kami ini, gitu kan? Nah, di lain itu selain dari publik ya tentunya LSM, ada LPSK itu kan, tapi yang kompeten secara legal ya bapak-bapak itu, Bu. Ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, mohon masukannya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jadi tadi sampaikan tentang rehabilitasi saya rasa sih memang betul kita memang mungkin itu dilakukan ketika negara memberikan perannya dalam institusi ini, yaitu dengan rehabilitasi terus kemudian pendampingan juga. Jadi kalau itu mungkin ya memang
memang harus ada perannya di situ untuk memberikan rehabilitasi tadi. Di beberapa negara sebenarnya kan ada social service, kemudian dia ada katakanlah beberapa community crime prevention sebenarnya yang lebih melibatkan masyarakat, sehingga memang masyarakat komunitas-komunitas di situ kan dia membentuk lembaga-lembaga tertentu yang seperti Bapak sebut tadi, kalau di kita mungkin LSM gitu ya. Nah, krisis center dan recovery terhadap korban itu juga banyak dilakukan dalam konteks social service dari komuniti tersebut, Pak. Itu mengacu ke untuk komponen penilaiannya itu mengacu ke pasal 48, Bu. Itu komponennya itu ganti kerugian. Kalau TPPO ya, itu ke komponennya itu kehilangan kekayaan atau penghasilan. Untuk komponen kedua itu penderitaan. Komponen ketiga itu biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis. Untuk komponen keempat itu kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Kita sudah menangkap data-data yang akan kita coba tabulasi dan insya Allah akan dibuat hasilnya dan tentunya ini menjadi semua pemikiran kebijakan pembaharan hukum pidana ke depan, karena pembaharan hukum pidana itu penal policy itu baik dari substansi maupun penegakan hukumnya, dan apa-apa yang sifatnya lebih pada treatment untuk rehabilitation. Jadi kolaborasi antara hukum pidana dan victimologi menjadi penting ke depannya itu. Dan tentunya ini juga Bapak Ibu sekalian, ini sangat bermanfaat, pendapat, masukan dan juga kritikan dari Bapak Ibu sangat bermanfaat untuk konsepsi hukum kita di masa depan. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada siang ini kita sudah selesai. Saya tutup dengan saya akhiri dengan ucapan selamat bagi kita semua. Kasih aplaus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.